Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya. Ini informasi. Ada ruang pendidikan. Ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Nah, itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sidik-sidik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi. Oh, terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg. Manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang.
Kita belanja lewat mesin. Kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya tidak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya tidak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kui ya alasanmu dong. Padahal HP ini katamu, ini produknya Yahudi loh Pak, ini Israel. Tapi mbok suruh sholawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga. Lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu, yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiusitas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama Pak, tapi membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu Pak. Jadi ya lumayan lah daripada tidak baca apa-apa ya kan, nonton TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya. Saya sekarang jadi agak males ya Pak, saya tambah pinter sekarang Pak, karena ada gadget, jadi saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin, dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama.